perkenalkan, nama aku Ikrimah Oktaviani dengan NIM 1245010139. Saya dari kelas 4D SPI. Video review bacaan ini saya buat secara khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kawasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah subbab yang sangat menarik dari buku karya Abah yang berjudul Studi Kawasan Islam, Studi Kawasan Dunia Islam, Sejarah, Teori, dan Pemetaan Kawasan. Nah, lebih spesifiknya, saya akan membahas bagian D, yaitu mengenai kawasan Islam Asia Barat yang dimulai dari halaman 96 sampai 101. Memasuki poin pertama yang dibahas oleh Abah di halaman awal bab, yaitu halaman 96, mengenai terminologi atau penggunaan istilah. Selama ini, kita mungkin lebih sering mendengar istilah Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Namun, di dalam buku ini dijelaskan bahwa istilah Asia Barat kini semakin populer di kalangan ilmuwan Asia karena sifatnya yang dinilai lebih netral dan non-eurosentris. Tengah itu kan lahir dari sudut pandang bangsa Eropa. Sedangkan Asia Barat menempatkan kawasan ini murni secara geografis di bagian barat benua Asia. Secara geografis, kawasan Islam Asia Barat ini memiliki batas-batas perairan yang sangat besar. Di sebelah barat dibatasi oleh Laut Mediterania dan Laut Merah, di utara oleh Laut Hitam dan Kaukasus, dan di timur oleh Teluk Persia dan pegunungan Iran, serta di selatan oleh Laut Arab dan Samudra Hindia. Negara-negara yang termasuk di dalamnya sangat banyak, mulai dari Arab Saudi, Turki, Iran, Irak, Yordania, Yaman, Uni Emirat Arab, hingga kepada negara Palestina. Meskipun secara umum kawasannya itu dikenal kering dan didominasi oleh gurun pasir. Wilayah ini juga memiliki kawasan subur dan pegunungan luas seperti pegunungan Taurus yang berada di Turki dan pegunungan Zagros di Iran. Di dalam buku ini adalah masalah demografi dan komposisi penduduknya. Abah memaparkan data bahwa pada tahun 2023 populasi di Asia Barat diperkirakan itu mencapai lebih dari 291 juta jiwa, atau sekitar dengan 3,59% dari total penduduk dunia. Negara dengan penduduk paling padat di kawasan ini dihuni oleh Turki dan Iran, dengan etnis mayoritasnya mencakup etnis Arab, Persia, Turki, dan juga Kurdi. Saya sangat menarik dan membuka wawasan di dalam sebab ini adalah pembahasan mengenai keberagaman agama. Asia Barat diakui secara historis sebagai tempat lahirnya 3 agama samawi terbesar di dunia. Yang pertama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Walaupun saat ini umat Islam sendiri menjadi mayoritas yang sangat dominan, yaitu sekitar 92,50%, kita masih bisa menemukan komunitas Kristen kuno di Lebanon, Yordania atau Suriah, hingga suku-suku minoritas yang unik seperti suku Yazidi dan Druze. Dan ini menunjukkan bahwa Asia Barat adalah kawasan yang kaya akan sejarah toleransi dan pluralisme. Selanjutnya, pada poin ketiga, buku ini mengulas kontribusi besar Asia Barat sebagai pusat peradaban awal umat Islam. Ribuan tahun, wilayah ini menjadi tempat berdirinya kekaisaran kuno besar seperti Babilonia dan Assyria. Setelah Islam lahir, kawasan ini bertransformasi menjadi pusat dinasti dan kekhalifahan besar dunia, mulai dari Daulah Umayyah, Abbasiyah, Safawiyah, hingga Kesultanan Utsmaniyah atau Turki Ottoman. Nilai historisnya yang sangat kuat yang membuat kawasan Asia Barat sering dijuluki sebagai Heartland atau jantungnya dunia Islam. Berdasarkan pada kesimpulan Abah ini, ada 2 alasan utama mengapa kawasan ini begitu krusial. Yang pertama, karena kawasan ini menyimpan cadangan minyak bumi terbesar di dunia yang memengaruhi ekonomi global. Dan kedua, karena wilayah ini menjadi pusat kebudayaan serta bahasa Arab dan Persia yang pengaruhnya sangat mendunia. Pendidikan sejarah dan sosiologis inilah yang membuat studi mengenai Asia Barat dipelajari luas secara interdisipliner di berbagai kampus dunia, termasuk di Indonesia melalui universitas besar seperti UIN dan UGM. Kesimpulan dari saya setelah membaca bab ini, buku karya Abah berhasil menyajikan potret kawasan Islam Asia Barat secara sangat objektif. Kita diajak untuk tidak hanya melihat Asia Barat dari sudut pandang konflik politiknya saja, tapi melainkan memahami akar geografisnya, kekayaan demografinya, serta warisan peradabannya yang sangat panjang. Membaca bab ini sudah sangat membantu saya sebagai mahasiswi sejarah dalam memahami dinamika dunia internasional hari ini.
Mungkin itu saja video review bacaan yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester sejarah kawasan ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.